Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Kamalia Barokah dengan NIM 24500091149. Program Studi Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis digital dengan objek studi Traveloka, sebuah platform online travel agent atau OTA terbesar di Indonesia. Saya memilih Traveloka karena platform ini memiliki skala pengguna yang sangat besar. Model bisnisnya kompleks karena mencakup banyak inti produk sekaligus, mulai dari tiket pesawat hingga layanan keuangan. Dan yang paling penting, proses bisnis digitalnya bisa saya amati langsung melalui aplikasi yang saya gunakan sehari-hari. Baik, kemudian profil bisnis. Traveloka berdiri sejak tahun 2012 dan kini menjadi salah satu OTA terdepan di Asia Tenggara. Produk dan layanan yang ditawarkan sangat beragam, seperti tiket pesawat, pemesanan hotel, tiket kereta, sewa mobil, tiket atraksi dan hiburan, melalui fitur Traveloka Experience, hingga produk finansial seperti paylater dan asuransi perjalanan. Target konsumennya pun luas, mulai dari traveler individu dan keluarga, pelaku bisnis travel, sampai pengguna urban lifestyle yang memanfaatkan Traveloka untuk kebutuhan kuliner dan hiburan lokal. Kemudian analisis bisnis digital. Yang pertama ada model bisnis digital. Traveloka berperan sebagai marketplace travel yang menghubungkan konsumen langsung dengan mitra penyedia jasa seperti maskapai, hotel, dan event organizer. Semuanya dilakukan lewat aplikasi dan website tanpa perlu datang ke loket atau agen fisik. Dari sisi pendapatan, Traveloka memperoleh keuntungan dari 3 sumber utama, yaitu komisi setiap transaksi yang berhasil, support listing atau iklan berbayar dari mitra partner, dan pendapatan dari produk finansial seperti paylater. Kemudian supply chain digital. Dari sisi supply chain digital, prosesnya berjalan melalui 5 tahap. Diawali dengan pencairan, di mana aplikasi terintegrasi secara real-time dengan sistem maskapai dan hotel untuk mengecek ketersediaan. Setelah itu, konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran dengan berbagai metode. Lalu sistem otomatis menerbitkan etiket digital tanpa perlu cetak fisik. Status pesanan juga bisa dipantau secara real-time melalui fitur tracking, dan jika ada kendala, konsumen bisa mengakses layanan pelanggan lewat live chat, chatbot, maupun call center. Yang menariknya, Traveloka tidak memiliki proses pengiriman barang fisik seperti e-commerce pada umumnya. Kerjasama dengan mitra dilakukan murni melalui sistem partner manajemen yang terintegrasi secara digital. Kemudian ada sumber daya manusia, keuangan, dan etika digital. Dari aspek sumber daya manusia, peran karyawan Traveloka bergeser ke arah yang lebih digital, seperti data analis, customer support berbasis chatbot, dan partnership management, bukan lagi staf lokal konvensional. Kemudian dari sisi keuangan digital, metode pembayaran yang tersedia sangat lengkap, seperti kartu kredit, debit, virtual account, e-wallet seperti Pay dan Dana, hingga fitur paylater pun untuk berbelanja secara kredit tanpa kartu. Kemudian dari sisi etika dan keamanan digital, Traveloka sudah menerapkan enkripsi data dan verifikasi OTP, serta menampilkan rincian biaya saat proses checkout. Namun saya menemukan bahwa terkadang masih ada biaya tambahan yang baru muncul di tahap akhir pemesanan, yang bisa menjadi catatan dari sisi transparansi. Baik, kemudian masalah utamanya dari seluruh aspek yang saya analisis, ada satu masalah utama yang menurut saya paling penting untuk diperbaiki, yaitu respon komplain refund dan reschedule yang masih lambat. Berdasarkan ulasan pengguna, banyak konsumen mengeluhkan proses pengembalian dana atau penjadwalan ulang tiket yang memakan waktu lama dan kurang transparan, terutama saat pembatalan terjadi dari pihak maskapai atau hotel. Masalah ini penting karena 3 alasan. Yang pertama adalah berdampak langsung pada kepercayaan dan retensi pengguna. Kedua, industri travel sangat sensitif terhadap kecepatan respon layanan. Dan yang terakhir, hal ini berkaitan langsung dengan aspek transparansi dan etika digital yang menjadi salah satu fokus penilaian dalam analisis ini. Solusi perbaikannya untuk menjawab masalah tersebut, saya mengusulkan solusi digital berupa AI chatbot refund dengan fitur tracking real time. Solusi ini bekerja dengan cara chatbot akan mengganti permintaan refund atau reschedule secara otomatis.
Dan jika kasusnya kompleks, sistem akan melakukan eskalasi ke agen customer service manusia. Selain itu, pengguna juga bisa memantau status refund mereka secara real-time melalui dashboard di aplikasi, mirip seperti melacak status pengiriman paket. Langkah implementasinya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama mengintegrasikan chatbot ke sistem tiket yang sudah ada. Kedua, melakukan uji coba terbatas pada segmen pengguna tertentu. Dan ketiga, melakukan rollout penuh disertai dashboard tracking refund untuk seluruh pengguna. Target dari solusi ini adalah seluruh pengguna yang melakukan pembatalan atau reschedule tiket. Dengan media dan teknologi yang digunakan berupa in-app chatbot AI, push notification, dan dashboard tracking status. Sementara untuk mengukur keberhasilannya, indikator yang digunakan adalah penurunan rata-rata waktu penyelesaian komplain, serta peningkatan rating aplikasi di App Store, khususnya terkait layanan customer service. Baik, sebagai kesimpulan, Traveloka telah berhasil membangun ekosistem digital travel yang terintegrasi, mulai dari pencairan, pemesanan, pembayaran, hingga layanan purna jual, semuanya dalam satu platform aplikasi. Namun, kecepatan dan transparansi dalam menangani komplain refund masih menjadi titik lemah yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna. Melalui solusi AI, chatbot, dan tracking refund real-time yang saya usulkan, diharapkan tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna Traveloka dapat meningkat secara signifikan. Demikian presentasi analisis digital yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.